Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat pagi, dan salam damai saudara-saudari dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan santapan firman Tuhan pagi hari ini 1 April 2022 bersamaan Jumat masa Prapaskah keempat. Bacaan Injil dipetik daripada Yohanes bab 7 ayat 1 hingga 2, dilanjut dengan ayat 10 dan dilanjutkan lagi ayat 25 hingga 30. Mari bersama kita mendengarkan dan merenungkannya. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ketika vaksin COVID-19 muncul, sebagian besar dari kita bersuka cita. Namun, sebagian lagi masih mempertanyakan kebenaran tentang adanya virus tersebut, serta keampuhan vaksin yang ada. Itulah kecenderungan kita sebagai manusia. Seringkali kita menolak kebenaran karena membela kepentingan sendiri. Bahkan mereka yang memperjuangkan kebenaran akan bahaya COVID-19 mulai dihindari, bahkan dilenyapkan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, jemaat yang dihadapi Yesus mulai ragu dan mempertanyakan status Yesus. Jemaat-jemaat itu mengenal Yesus secara dangkal, yang berujung pada penolakan akan kehadirannya di antara mereka. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, sering kali masih dangkal dan tidak memahami secara utuh apa yang kita imani. Bahkan kita berpikir Tuhan hadir
hanya ketika terjadi sebuah mukjizat dan peristiwa luar biasa. Padahal Tuhan selalu menyapa, mendekati kita melalui sesama kita. Tuhan pun selalu memperjuangkan kebenaran melalui sesama kita. Hanya kita tidak mempedulikannya karena egoisan kita. Beranikah kita menjadi saksi iman di tengah-tengah lingkungan kita saat ini? Marilah bersama kita fokus dengan iman dan harapan dan kasih agar bersandar kepada Yesus. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.